Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part keempat pembahasan soal OSK 2024 tingkat SD atau MI bidang matematika yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024. Apakah kalian sudah siap untuk belajar bersama kami? Nah, pada video kali ini sebelum kita bahas, kalau misalkan adik-adik yang menonton video ini ataupun rekan-rekan guru belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan materi-materi pembinaan untuk OSN SD Matematika untuk persiapan tahun ini ya. Subscribe sekarang dan jangan lupa untuk berlangganan minimal yang juara OSN tingkat kabupaten untuk mendapatkan akses semua video eksklusif kami terkait tentang pembahasan soal OSK SD 2024 untuk yang 28 Mei 2024 ini ya. Yuk berlangganan sekarang. Nah, di sini juga kami membuka pelatihan rutin ya, baik yang basic level ataupun yang advance level buat kalian. Harganya 550.000 untuk 8 kali pertemuan. Yuk daftar sekarang. Nah, di sini kita akan mulai pembahasan kita dari soal nomor 8. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika M dan N bilangan bulat yang memenuhi 5M tambah 8N sama dengan 1, nilai M tambah N yang mungkin adalah titik-titik. Nah, jadi di sini untuk langkah pertama menyelesaikan soal ini, kita tuliskan kembali dulu apa info yang kita miliki tadi, yaitu 5M tambah 8N itu katanya nilainya sama dengan 1. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah nilai M tambah N-nya ya. Jadi semua nilai yang ada di pilihan ganda itu adalah nilai M tambah N. Ingat baik-baik ya. Nah, di sini kita coba manipulasi persamaan yang ada di soal ini. Di sini kan ada 5M dan 8N ya. Bisa kita pisahkan yang 8N itu menjadi 5N tambah 3N. Jadi kita tulisin seperti ini, 5M tambah 5N kemudian tambah 3N ya, supaya nanti ada unsur 5N yang sama dengan yang M-nya tadi. Nah, kemudian kita lakukan operasi pemfaktoran ya. Jadi kita faktorkan 5-nya, maka kita kelompokkan seperti ini, M tambah N. Nah, tambah 3N sama dengan 1. Nah, karena tujuan kita untuk mencari M tambah N, maka yang 3N kita pindahin ke sebelah kanan bersama angka 1. Maka kita peroleh 5 dikaliin dengan M tambah N itu sama dengan 1 kurang 3N. Kita punya persamaan ini ya. Nanti kita akan coba buktikan nilai-nilai ini, nilai-nilai pilihan ganda ini mana yang cocok dengan persamaan yang kita miliki ini. Nah, cara untuk pembuktiannya gimana, Kak? Jadi kita akan melakukan pembuktiannya dengan mensubstitusi nilai M tambah N dari masing-masing pilihan ganda A, B, C, dan D ini ya. Mana pilihan yang tepat sehingga kita memperoleh M dan N merupakan bilangan bulat. Jadi harus bilangan bulat yang kita peroleh. Kita mulai untuk menganalisa dari yang opsi A yaitu M tambah N adalah 60. Nah, kita substitusi ke persamaan 1. Berarti di sini kan 5 dikaliin M tambah N ya, maka kita langsung ganti dengan 60 sama dengan 1 kurang 3N. Maka ini dapatnya berapa? 5 kali 60 300. Kemudian ini pindahin ke kiri menjadi kurang 1. Ini sama dengan negatif 3N. Maka kita dapat 299 itu sama dengan negatif 3N. Otomatis di sini N-nya adalah 299, kita bagi dengan negatif 3. Nah, ini kalau dibagi adik-adik sekalian, kita akan mendapatkan hasilnya adalah negatif 99,67. Kita tidak memperoleh bilangan bulat untuk nilai N-nya, maka yang ini untuk yang 60 opsi A ternyata tidak memenuhi, bukan itu jawabannya. Kita lakukan hal yang sama untuk pilihan ganda yang lain. Kita tes dulu untuk yang B lagi ya. Untuk yang B, M tambah N-nya itu kita coba sama dengan 61. Maka kita substitusi ke persamaan 1. Kita peroleh 5 dikaliin 61. Kemudian ini langsung aja kita kurangin 1 sama dengan negatif 3N. Maka kita peroleh di sini 305 kurangin 1 sama dengan negatif 3N. Maka 304 kita langsung bagi aja dengan negatif 3 untuk mendapatkan nilai N. Maka di sini kita peroleh pembagiannya itu akan menghasilkan negatif 101,33. Sekali lagi kita nggak menemukan hasilnya merupakan bilangan bulat, maka opsi B bukan merupakan jawabannya. Kita coba lagi di opsi C. Di opsi C di sini kita masukkan ya nilai M tambah N-nya adalah 62. Kita coba masukkan ya ke dalam persamaan, maka di sini 5 kali 62 dikurangin dengan 1 itu sama dengan negatif 3N.
Maka di sini 5 kali 62 itu 310 dikurangin 1, kemudian nanti kita akan bagi ya. Kita kurangin dulu dapatnya 309. Kemudian langsung aja kita bagi dengan negatif 3 sama dengan N. Maka ini ketika dibagi dapatnya adalah negatif 103. Nah, ini adalah bilangan bulat. Maka ini adalah nilai N yang mungkin sedemikian sehingga nanti akan memperoleh nilai M dan juga N yang merupakan bilangan bulat. Maka langsung aja pilih jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi C. M tambah N yang mungkin adalah 62. Seperti itu ya cara kita untuk membuktikannya. Nah, kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan terkait tentang pembahasan soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian menonton video ini, itu kebetulan akan diikutkan juga di ajang bergengsi KSM 2025 untuk bidang IPA terintegrasi maupun matematika terintegrasi. Kalian bisa banget untuk mempersiapkan diri kalian mulai dari sekarang dengan membeli paket ini pembinaan yang bisa kalian gunakan di rumah, belajar secara mandiri ataupun bisa Bapak Ibu gunakan untuk membimbing anak didik kalian untuk mengerjakan soal-soal terintegrasi dari tahun 2018 sampai dengan 2023 untuk tingkat kabupatennya. Kalau misalkan kalian berminat, hubungi nomor WA kami di 087860622162 atau langsung check out aja di website kami bimbelarohyan.id. Yuk check out sekarang mumpung harganya lagi promo loh. Oke, kita lanjutin ke soal nomor 9. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan gambar berikut ini. Luas daerah yang diarsir adalah titik-titik satuan. Nah, di soal ini kalau kita perhatiin ini kan ada dua buah segitiga yang diarsir. Nah, tugas kita adalah mencari daerah tersebut luasnya berapa. Nah, tentu kalau kita mau cari, kita kan harus butuh alas dan juga tinggi dari masing-masing sini segitiga. Tetapi di sini kita agak sulit untuk memperoleh dari alasnya masing-masing segitiga kalau misalkan kita cuma melihat yang daerah diarsir. Oleh karena itu, di sini kita coba untuk menghitung luas daerah diarsir dengan cara sebagai berikut. Jadi untuk luas yang diarsir, kita coba mencarinya dengan cara sini luas segitiga ABD. Perhatikan ya, segitiga ABD, mana sih segitiga ABD? Jadi kita mau beri huruf dulu. Tadi aku lupa untuk memberikan huruf. Jadi di sini maksudnya huruf-hurufnya kayak gini, A, B, C, D, dan juga ini adalah E. Nah, barulah kalian lihat mana segitiga ABD. Jadi segitiga ABD itu yang ini ya, ditambah dengan daerah yang segitiga putih yang ada di bawahnya. Kenapa demikian? Karena kalau segitiganya ABD itu kan mudah untuk dihitung karena ada alasnya. Alasnya sudah jelas yaitu yang 24. Maka kita tinggal kaliin dengan tingginya nanti. Tingginya adalah 7. Nanti akan kita kurangkan dengan segitiga yang ada di bawah yang tidak diarsir. Nanti kita perhatikan ya bagaimana cara untukannya. Jadi perhatikan luas segitiga ABD tadi akan dikurangkan dengan luas dari segitiga yang tidak diarsir yaitu BCD yang ada di bawah. Kemudian ini akan kita tambahkan dengan luas daerah yang diarsir berikutnya, itu yang di sebelah kanan. Itu cara memperolehnya adalah luas dari segitiga BDE itu dikurangin dengan luas segitiga BCD juga. Jadi BCD-nya akan dikurangin 2 kali. Nah, jadi segitiga BDE itu yang mana? Segitiga BDE itu yang ini, yang dari kanan ke bawahnya. Kayak ini ya, untuk yang BDE. Nah, kemudian di sini coba kita akan gunakan rumus luas segitiga seperti biasa. Luas segitiga kan seperti yang kita ketahui 1/2 kali alas kali tinggi. Maka untuk luas segitiga ABD ini bisa kita peroleh dengan cara 1/2 dikaliin alasnya 24 dikaliin tingginya 7 ya. Kemudian dikurangin dengan untuk yang BCD itu tingginya 4 tapi alasnya sama-sama 24. Jadi 1/2 dikaliin dengan 24 alasnya dikaliin dengan tingginya 4. Kemudian ditambah dengan segitiga yang satunya, ini BDE bisa diperoleh dari 1/2 kali alasnya 24 dikaliin tingginya 13. Kita kurangin dengan yang luas segitiga BCD yang ada di bawah tadi ya. Sama caranya 24 dikaliin dengan 4. Nah, ini bisa kalian faktorin supaya pengerjaannya jauh lebih sederhana. Dengan cara ini, kalau kalian perhatiin ini ada 1/2 kali 24 ya di masing-masing, maka kita bisa faktorkan keluar. Maka ini 1/2 kali 24, kemudian yang tersisa nanti tinggal 7 dikurang dengan 4 ya. 7 kurang 4. Nah, kayak gini kan lebih sederhana. Ini juga sama untuk yang segitiga yang berikutnya itu bisa difaktorkan juga. 1/2 kali 24 kali 13 dikurangi 4 seperti ini. Boleh ya? Kita tulisin seperti ini.
Nah, ini kalau misalkan kita kurangin, ini 1/2 kali 24 kali 3 ditambahkan 1/2 kali 24 kali 9 ya. Ini sekali lagi bisa difaktorin, ininya sama. Maka tinggal kita faktorin lagi 1/2 kali 24 kali 3 yang ini ditambah dengan 9. Nah, jadi jauh lebih mudah. 24 bisa kita bagi 2 ya. Ini dapatnya 12. Kemudian di sini 3 tambah 9 itu 12 juga. Maka yang tersisa tinggal 12 kali 12. Hasilnya adalah 144. 144 ini apa? Ini ternyata adalah luas daerah yang diarsir pada soal ini. Sehingga kita pilih jawabannya adalah opsi A. Luas daerah yang diarsir adalah 144 satuan luas. Gimana? Mudah ya untuk penyelesaian soal kali ini. Nah, kalau misalkan kalian sudah paham, alhamdulillah. Tetapi kalau misalkan ada yang kalian ingin tanyakan selaku guru ataupun siswa yang menonton video ini, silahkan jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke? Nah, sebelum kita tutup video pada pertemuan kali ini, kalau misalkan Bapak Ibu ingin memiliki pembahasan lengkap dari soal-soal OSK 2024-28 Mei ini beserta dengan prediksi yang kami sudah buat sesuai dengan soal-soal ini, kalian bisa banget untuk memilikinya. Ingat, kalian bisa check out secara langsung di website kami bimbelarohyan.id atau WA kami, nomornya itu 0878 6062 2162. Beli sekarang mumpung lagi ada harga promo. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang Nah, jadi itu dia tadi 2 buah soal asli OSNK SD 28 Mei 2024 yang kita bahas pada video kali ini. Nah, ini ada sebuah soal yang kami buat sesuai dengan soal yang tadi nomor 8. Silahkan kalian kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen aja di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Yuk dikerjakan! Nah, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.